Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Okta Juanda, nomor BP 2101082039 dari kelas 1B Teknik Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai memori virtual. Memori virtual latar belakang. Pemisah memori logik dari memori fisik. Hanya sebagian dari program yang perlu berada di memori untuk eksekusi. Ruang alamat logik bisa lebih besar dari ruang alamat fisik. Perlu mekanisme untuk swap in atau out page. Virtual memory dapat diimplementasikan melalui demand paging dan demand segmentation. Demand paging. Page dibawa ke memori hanya jika diperlukan. 1. Lebih sedikit I/O yang diperlukan. 2. Lebih sedikit memori yang diperlukan. 3. Respon lebih cepat. 4. Lebih banyak user. Jika page diperlukan, lakukan pengacuan. Jika acuan tidak valid, abort. Jika tidak di memori, bawa ke memori. Demand paging, page fault 1. Jika ada pengacuan ke satu page, acuan pertama akan menyebabkan trap ke OS, lalu page fault. OS mencari di tabel lain untuk memutuskan pengacuan yang tidak valid, abort, dan tidak berada di memori. Cari frame kosong. Selanjutnya swap page ke frame. Reset tables, bit validation sama dengan 1. Bagaimana jika page tidak ada frame kosong? 1. Dengan penggantian page, cari page di memori yang dapat di swap out. 2. Page yang sama bisa dibawa ke memori beberapa kali. Demand paging performance. Page fault rate 0 kecil sama P kecil sama 1,0. Jika P sama dengan 0, tidak ada page fault. Jika P sama dengan 1, tiap acuan ke memori menyebabkan page fault. Contoh, waktu akses memori sama dengan 1 milisecond. Contoh yang kedua, 50%. Page yang digantikan telah dimodifikasi dan karena itu perlu di swap out. Ketiga, waktu swap page sama dengan 10 milisecond sama dengan 10,000 10,000 milisecond. Add sama dengan buka kurung 1 kurang P kali 1 tambah P dalam kurung 15.000. 1 tambah 15.000 P dalam milisecond. Demand paging penggantian page. Mencegah peralokasi memori dengan melakukan swap out page yang ada di memori. 2. Mengubah bit modify untuk mengurangi overhead untuk mentransfer page. Hanya page yang dimodifikasi yang ditulis ke disk. 3. Penggantian page menuntaskan pemisahan antara memori logik dan memori fisik. Virtual memori yang besar dapat disediakan pada memori fisik yang lebih kecil. Selanjutnya, algoritma penggantian page. Tujuannya meminimum page fault rate. Evaluasi algoritma dengan menjalankan pada string acuan memori dan menghitung banyaknya page fault yang terjadi pada string tersebut. Algoritma penggantian page optimal. Ganti page yang tidak akan digunakan untuk jangka waktu yang paling lama. Contoh 4 frame 1234, 1251, 2345. Bagaimana mengetahuinya? Digunakan untuk mengukur performansi algoritma lainnya. Algoritma penggantian page LRU. Reference string 1234, 1251, 2345. Implementasi counter. Tiap entry page memiliki counter. Tiap kali page diacu, salin clock ke counter. Jika suatu page perlu diganti, lihat di counter untuk menentukan page mana yang akan diganti. Implementasi start, simpan start dari page dalam bentuk link ganda. Page yang diacu, pindahkan ke atas, dan memerlukan 6 pointer untuk dirubah. Selanjutnya, penggantian page tidak memerlukan pencarian. Algoritma penggantian page, aproksimasi LRU. Reference bit. 1. Tiap page memiliki 1 bit, diinisialisasi 0. 2. Jika page diacu, bit di set 1.
3. Gantikan pack dengan reference bit 0 jika ada. Selanjutnya second change. Pada second change perlu reference bit penggantian clocks, dan jika pack digantikan dalam urutan clock memiliki reference bit sama dengan 1, maka set reference bit sama dengan 0. Biarkan pack di memori. Lalu ganti next pack dalam urutan clock dengan aturan yang sama. Algoritma penggantian pack counting. Counting berisi banyaknya acuan yang telah dibuat untuk tiap pack. Algoritma LFU ganti pack yang memiliki hitungan paling kecil. Algoritma MFU berdasarkan asumsi bahwa pack dengan hitungan terkecil mungkin baru saja dibawa ke memori dan baru digunakan. Misalnya alokasi frame. Tiap proses memerlukan banyak pack minimum. Contoh IBM 370 kurang 6 pack untuk menangani instruksi SS move. Instruksi terdiri dari 6 bit bisa mencakup 2 pack. 2 pack untuk menangani from, 2 pack untuk menangani to. 2 skema alokasi utama, yaitu alokasi fix dan alokasi prioritas. Pada alokasi prioritas, skema alokasi proporsional berdasarkan bukan ukuran. Jika proses P membangkitkan pack fault, pilih untuk penggantian salah satu dari frame-nya. Pilih untuk penggantian frame dari proses dengan prioritas lebih rendah. Alokasi global versus alokasi lokal. Penggantian global, proses memilih frame penggantian dari set semua frame. Satu proses dapat mengambil frame dari yang lain. Penggantian lokal, tiap proses memilih dari set frame yang dialokasikan untuknya. Trashing. Jika proses tidak memiliki pack yang cukup, angka pack fault menjadi sangat tinggi. Hal ini mengakibatkan 1. Utilasi CPU rendah, 2. OS menilai perlu meningkatkan level multiprogramming, 3. Proses lain ditambahkan ke sistem. Tracing, proses sibuk melakukan sweeping packs in dan out. Demand segmentation, digunakan jika dukungan hardware untuk mengimplementasikan demand paging tidak memadai. OS mengalokasikan memori dalam segmen yang dikelola melalui segmen deskriptor. Segmen deskriptor bersih bit valid untuk menunjukkan apakah segmen sedang berada di memori. Jika segmen berada di memori utama, teruskan akses. Jika tidak berada di memori, terjadi segmen fault. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.